Tahukah Anda bahwa di balik setiap halaman Alkitab tersembunyi jejak-jejak misteri, konflik, dan keajaiban yang telah membentuk dunia selama ribuan tahun? Alkitab bukan sekadar kitab suci. Ia adalah saksi bisu dari peradaban manusia, dari kekuasaan kerajaan kuno hingga pergolakan spiritual yang mengubah sejarah. Tapi, bagaimana sebenarnya Alkitab muncul? Siapa yang menulisnya? Mengapa ada banyak versi? Dan bagaimana ia bisa bertahan melintasi abad-abad penuh tantangan dan perubahan? Kisah luar biasa ini jauh lebih dalam dan mengejutkan dari yang Anda bayangkan, dan sebagian besar orang bahkan belum pernah mendengarnya. Mari kita telusuri rahasia yang tersembunyi di balik kitab paling berpengaruh sepanjang masa ini. Segalanya bermula di Timur Tengah kuno, di lembah-lembah subur Mesopotamia dan tanah Kanaan. Pada masa itu, tradisi dan sejarah disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi, melalui cerita yang dihafal dan dinyanyikan. Namun, seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai menuliskan kisah-kisah ini menggunakan alat-alat sederhana seperti tablet tanah liat dan papirus. Tulisan-tulisan awal ini menjadi cikal bakal narasi yang kelak akan membentuk bagian pertama dari Alkitab, Perjanjian Lama, atau yang dikenal juga sebagai Tanakh dalam tradisi Yahudi. Kitab-kitab seperti Kejadian, Keluaran, dan Mazmur awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani kuno dengan beberapa bagian dalam bahasa Aram. Setiap kitab memiliki kisah unik dalam penciptaannya. Misalnya, Mazmur adalah kumpulan lagu dan doa yang berasal dari berbagai masa dan latar belakang. Sementara kitab Kejadian menggabungkan tradisi lisan dari banyak suku bangsa kuno. Proses penulisan ini tidak pernah statis. Para penulis, penyunting, dan penyalin selama berabad-abad menambahkan, menghapus, dan menyusun ulang bagian-bagian, menyesuaikan narasi dengan konteks sosial, politik, dan spiritual zamannya. Pada abad ketiga SM, dunia Yahudi mengalami perubahan besar. Bangsa Israel tersebar ke berbagai wilayah di bawah kekuasaan Yunani dan Romawi. Di Alexandria, Mesir, sekelompok sarjana Yahudi menerjemahkan kitab-kitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Hasilnya adalah Septuaginta, terjemahan Alkitab pertama dalam sejarah yang memperluas jangkauan kitab suci ini ke seluruh dunia Mediterania. Septuaginta menjadi jembatan penting, mempertemukan budaya Yahudi dengan dunia Yunani Romawi, dan menjadi dasar bagi banyak kutipan Perjanjian Lama dalam Perjanjian Baru. Sementara itu, kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret membawa babak baru dalam sejarah Alkitab. Para murid dan pengikutnya mulai menulis surat, catatan, dan kisah kehidupan Yesus yang kemudian menjadi inti Perjanjian Baru. Surat-surat Paulus misalnya ditulis untuk komunitas Kristen awal di berbagai kota Romawi, memberikan nasihat, penguatan iman, dan penjelasan doktrin. Injil-Injil, Matius, Markus, dan Yohanes menyajikan kisah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari perspektif yang berbeda, memperlihatkan keragaman tradisi dan penekanan spiritual di antara komunitas Kristen purba. Namun, butuh waktu berabad-abad sebelum Alkitab seperti yang kita kenal hari ini terbentuk. Pada abad ketiga dan keempat Masehi, gereja-gereja di seluruh Kekaisaran Romawi mulai berdebat tentang kitab-kitab mana yang dianggap suci dan layak dimasukkan dalam kanon. Perselisihan muncul tentang kitab-kitab seperti Wahyu, Yakobus, dan beberapa Injil non-kanonik. Proses seleksi ini melibatkan konsili-konsili gereja, diskusi teologis, dan pertimbangan politik. Akhirnya, pada abad keempat, sebagian besar gereja Kristen menerima 27 kitab Perjanjian Baru bersama dengan Perjanjian Lama yang sudah ada. Kisah Alkitab tidak berhenti di situ. Pada abad keempat, seorang sarjana Kristen bernama Hieronymus menerjemahkan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Latin yang dikenal sebagai Vulgata. Versi ini menjadi standar di Eropa selama lebih dari 1000 tahun. Namun, karena hanya sedikit orang yang menguasai bahasa Latin, Alkitab tetap menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Gereja Katolik menjaga ketat akses terhadap teks suci ini, dan hanya para imam dan kaum terpelajar yang dapat membacanya. Zaman berubah ketika gerakan reformasi muncul pada abad ke-11. Tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan William Tyndale berjuang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa rakyat, seperti Jerman dan Inggris, sehingga semua orang dapat membacanya sendiri. Tindakan ini sangat kontroversial. Tyndale bahkan dieksekusi karena menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Namun, upaya mereka membawa revolusi spiritual besar-besaran. Alkitab menjadi buku yang paling banyak dicetak, dibaca, dan didiskusikan di seluruh Eropa, membuka jalan bagi kebebasan berpikir, penemuan ilmiah, dan perubahan sosial.
pada abad ke-11, terbitlah King James Version, sebuah terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris yang indah dan puitis. Versi ini menjadi salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah, mempengaruhi bahasa, sastra, dan budaya Barat hingga hari ini. Seiring waktu, Alkitab diterjemahkan ke ribuan bahasa di seluruh dunia, menjadikannya buku paling diterjemahkan dan paling banyak beredar sepanjang sejarah umat manusia. Namun, kisah Alkitab tidak hanya soal teks dan terjemahan. Para arkeolog, sejarawan, dan ilmuwan terus meneliti asal-usul dan keaslian naskah-naskah kuno. Penemuan gulungan Laut Mati pada tahun 1947, misalnya, mengungkapkan naskah-naskah Alkitab berusia lebih dari 2000 tahun, memberikan wawasan baru tentang bagaimana kitab-kitab suci ini ditulis, diedit, dan diwariskan. Penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa Alkitab bukanlah monolit yang tidak berubah, melainkan sebuah dokumen hidup yang terus berkembang sesuai kebutuhan spiritual dan budaya masyarakat. Selama berabad-abad, Alkitab juga menjadi sumber inspirasi seni, musik, dan sastra. Dari lukisan-lukisan Renaissance hingga oratorio Bach, dari novel-novel klasik hingga film-film modern, cerita-cerita Alkitab membentuk imajinasi dan identitas umat manusia. Namun, di sisi lain, Alkitab juga digunakan sebagai alat kekuasaan, pembenaran bagi penaklukan, diskriminasi, bahkan perang. Sejarah Alkitab adalah sejarah yang penuh paradoks. Kitab yang mengajarkan kasih, pengampunan, dan keadilan, namun juga pernah dipakai untuk membenarkan kekerasan dan penindasan. Di era modern, Alkitab terus menjadi bahan perdebatan dan pencarian makna. Dengan kemajuan teknologi, siapapun kini bisa mengakses Alkitab dalam bentuk digital, membandingkan terjemahan, menggali tafsir, dan berdiskusi tentang maknanya. Para peneliti menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola bahasa dan struktur narasi, sementara komunitas global terus mengeksplorasi relevansi dan pesan spiritualnya dalam dunia yang berubah cepat. Di tengah semua perubahan ini, satu hal tetap pasti, Alkitab terus hidup, menginspirasi, menantang, dan menuntun miliaran orang di seluruh dunia. Dari gurun pasir kuno hingga kota metropolitan modern, dari gulungan papirus hingga layar ponsel, Alkitab telah menempuh perjalanan yang luar biasa, sebuah kisah yang penuh keajaiban, perjuangan, dan transformasi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kata dan ayat, tersembunyi jejak manusia yang mencari makna, harapan, dan kebenaran. Inilah sejarah Alkitab, sebagaimana belum pernah Anda ketahui sebelumnya. Sebuah perjalanan panjang yang terus berlanjut, menulis bab-bab baru dalam kehidupan umat manusia hingga hari ini. Nếu bạn